Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang sangat kita cintai dan banggakan, Presiden Republik Indonesia yang telah kita dukung dan menangkan 2 kali berturut-turut, Bapak Joko Widodo. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Al-Mukarram Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden ke-9, saudara saya sekampung, Bapak Hamzahas. Yang terhormat Ketua MPR Pak Bambang Susatyo, Bapak Ketua DPD RI Bapak Lanyala, Bapak pimpinan lembaga tinggi lainnya, para menteri kabinet yang hadir di sini, ada Pak Mahfud MD, ada Menteri Kumham Pak Laudasawi. Ini Pak, luar biasa Pak Kumham ini, 1 hari kita masukkan daftar, besoknya udah diteken Pak. Jadi ini adalah pekerjaan yang tercepat sesuai dengan judul yang Bapak perintahkan, agar cepat memutuskan sesuatu. Pak Mendagri, tadi saya ada lihat Pak Mendagri. Pak Mendagri, halo Pak, apa kabar? Saya kalau ingat Pak Mendagri ini, ingat masih jadi kepala polisi aja. Ketua Umum AKTI Indonesia, Pak Muldoko. Kalau KSP sama AKTI lebih tinggi AKTI dikit Pak. Para duta besar, terkhusus para tokoh-tokoh, ketua-ketua partai politik atau yang mewakili yang hadir pada hari ini. Para Dewan Pendiri Partai Hanura yang saya banggakan dan saya hormati, jajaran pengurus DPP Partai Hanura masa bakti 2019-2024, para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung oleh Partai Hanura, banyak itu yang diusung. Gubernur-gubernurnya aja, ada Gubernur Jawa Barat, ada Gubernur Jawa Timur, ada Gubernur Papua, ada Gubernur Sumatera Selatan, ada Gubernur Kalimantan Barat hadirnya,
ada, wah banyak lah, nggak bisa disebutin satu-satu. Ada wali kota, bupati yang diusung, yang jadi wakilnya juga. Ada yang hadir banyak di sini. Seluruh anggota kader Partai Hanura se-Indonesia, pimpinan anggota fraksi Partai Hanura dan seluruh tanah air, rekan-rekan media, serta undangan sekalian yang berharga. From hero to zero. From hero to zero. Karena kita mulai dari nol sekarang ini. Sebagai insan yang religius, yang hidup di negara yang berketuhanan, mari kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada hari ini kita semua dapat hadir pada pengukuhan DPP Partai Hanura periode 2019-2024. Kami keluarga besar Partai Hanura juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang hadir di sini. Kehadiran para tokoh-tokoh bangsa di forum Hanura ini adalah bukti bahwa sebagai sesama anak bangsa, kita dapat duduk bersama-sama dan selalu kompak dalam satu barisan dalam menjaga Indonesia tercinta. Saya meyakini bahwa kehadiran Bapak Ibu para tokoh bangsa hari ini pasti didorong oleh ketulusan dan dari sebuah hati nurani, yakni hati nurani yang senantiasa ingin memajukan Ibu Pertiwi. Jika ingin menjadi negara yang besar, maka kebersamaan ini harus tetap kita pertahankan dan lanjutkan. Jika ingin menjadi bangsa yang hebat, maka silaturahmi seperti ini harus terus kita perkuat. Kita kuat karena bersatu. Satu dalam kebinekaan, satu dalam keberagaman, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Para kader Partai Hanura yang saya banggakan, sebagaimana yang telah saya sampaikan di Munas, partai kita telah melewati berbagai dinamika organisasi. Para pencipta riak-riak politik yang mengganggu rumah tangga sendiri pun telah hengkang dari partai ini. Sebagai warga negara yang berketuhanan, yang Maha Esa, kita telah memaafkan mereka. Kita telah selesai melakukan evaluasi internal. Kritik otokritik pun telah kita lakukan dengan sepenuh hati. Dan saya bersyukur dan bangga dengan seluruh proses hasil Munas yang telah kita lakukan. Kebanggaan saya bukan karena saya secara aklamasi terpilih sebagai ketua umum sekaligus formatur tunggal,
Bukan itu yang dibanggakan. Kebanggaan itu muncul karena sebagai kader Partai Hanura, kita semua telah berhasil menjaga hati nurani dan menjaga kedewasaan dalam politik. Sebagai kader Hanura, kita telah lulus dari ujian yang ada. Sudah tidak ada lagi politik menjegal teman seiring, apalagi politik menggunting dalam lipatan. Kepengurusan yang telah terbentuk saat ini adalah Dream Team. Partai Hanura yang solid dan Dream Team anak bangsa yang ingin memajukan Indonesia. Dream Team yang akan membenahi diri mulai dari nol, dari awal kembali, from zero to hero. From zero to hero. Dengan kekuatan yang ada, mari kita raih masa depan yang lebih gemilang. 34 kepengurusan DPD, 514 kepengurusan DPC, 807 anggota DPRD, serta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari kader Hanura adalah modal besar kita. Kita juga bersyukur kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kita usung telah bekerja keras untuk memajukan daerahnya. Sebagai contoh yang saya sebutkan tadi, ada daerah yang kita dukung, alhamdulillah jadi semua. Walaupun mungkin kita adalah penyumbang terkecil, tapi seperti Gubernur Bali, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Papua, Gubernur Sumatera Utara, aduh kalau disebutin, Gubernur Maluku, iya, banyak yang kita dukung menang semuanya. Yang paling menang lagi yang kita dukung, Jokowi Widodo. Dan Pak Ma'ruf Amin. Itu fakta, bukan kita ciptakan, bukan kita bikin-bikin, itu adalah kerja keras kita semua dengan tulus dan ikhlas. Mari kita gunakan hak politik kepartaian ini hanya untuk mengusung, mendukung, dan memenangkan putra-putri terbaik di dalam pilkada yang akan datang ini dengan berkomitmen memajukan daerah masing-masing. Kita juga harus menghadang agar pilkada tidak menjadi momentum politik yang berbiaya tinggi. Rekomendasi Partai Hanura hanya dikeluarkan karena ada kesamaan dan komitmen terhadap visi dan misi Partai Hanura, bukan karena transaksi atau pemberian gizi. Sejalan dengan itu, kedekatan dengan rakyat dan kegigihan kader Hanura dalam memperjuangkan aspirasi daerah harus terus dipertahankan. Keberhasilan kita dalam memenangkan
Jokowi Ma'ruf Amin menjadi Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia juga harus ditindaklanjuti dengan mengawal program-program yang memajukan Ibu Pertiwi. Kita juga siap bersinergi dengan semua pihak dan berupaya sama-sama untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi seluruh wilayah Republik Indonesia. Bersama rakyat, Partai Hanura akan menumbuh kembangkan sektor ekonomi produktif yang dapat menambahkan penghasilan masyarakat, seperti semua komoditas ekspor kita minimal harus barang setengah jadi atau semi-finishing products, apalagi kalau finished products. UKM, usaha kecil dan menengah, harus kita dampingi agar dapat memenuhi kebutuhan ekspor. Pemerintah perlu memfasilitasinya. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa diarahkan menjadi perusahaan yang akan menciptakan dan menjual produk unggulan tiap-tiap desa. Bayangkan jika 74.953 desa itu di Indonesia melaksanakan hal ini, apa jadinya? Kemakmuran kita akan segera tercapai. Selain pertumbuhan ekonomi tadi, proses pemerataan dan hasil pembangunan juga harus kita wujudkan. Penyaluran bantuan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan fakta objektif. Kelamaan ya. Ya saya potong aja lah. Biasanya kalau terlalu banyak pidato, banyak itu kadang-kadang isinya kurang. Ya, kalau pidato sedikit-sedikit isinya banyak, kerjanya banyak. Bagi kader Hanura mensukseskan program yang bermuara bagi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu adalah wajib hukumnya. Adil bagi petani, adil bagi para pekerja, adil bagi pedagang, dan adil bagi semua masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Apakah kalian mampu? Sanggup? Siap? Mendukung pemerintah siap? Alhamdulillah. Sudah sini saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak saya potong. Supaya apa? Supaya sedikit ngomong banyak bekerja. Terima kasih.